Episode 18. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Sebelum pergi, motor listrik yang dipakainya tadi tinggal di toko 4S. Sore harinya, Ariel juga pergi ke kantin dulu. Ketika bos melihat mobil baru Ariel, dia tidak tahu bahwa dia telah mengubahnya lagi karena tidak memiliki lisensi, sehingga keraguan di pagi hari hilang. Tapi hari ini Ariel jelas sedikit berbeda. Dan bos dapat melihat bahwa dia sangat gugup. Ada apa? Kamu sangat gugup hari ini. Apakah kamu menyiapkan kejutan untuk istrimu? Tanya bos. Ketika mendengar bosnya, Ariel merasa malu. Tidak ada kejutan. Tetapi ada satu masalah. Bagaimana menjelaskan kepada Kauri dengan jelas? Itu masalah besar. Bos, apakah Anda memiliki pengalaman menyembunyikan uang pribadi? Jika ditemukan, bagaimana Anda menjelaskannya? Ariel bertanya kepada bos. Bos tertawa kosong dan berkata, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Masalah menyembunyikan uang pribadi adalah memperhatikan keterampilan. Saya tidak memiliki pengalaman dalam aspek ini, kata bos tertawa. Ariel memutar matanya secara langsung, dan dia mendengarkannya sangat serius. Dia tidak menyangka bos hanya bermain-main dengannya. Bos juga menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya, dan melanjutkan, mengapa menyembunyikan penghasilan ke istri? Kita bekerja untuk keluarga. Uang kita hasilkan dipakai istri untuk keperluan kita sendiri. Bagaimana bisa saya melakukan hal seperti ini? Seperti saya tidak punya pikiran seperti ini. Walaupun terkadang saya menyembunyikan sedikit. Hehe. Bos terkekeh. Ariel mendengarnya juga tertawa. Untungnya, berjuang untuk hidup, bukan hanya untuk seorang wanita bahagia. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar tidak setia, tidak sopan dan tidak sopan. Bos itu tersenyum, menyeka wajahnya dengan canggung. Ketika tiba saatnya, Ariel pergi ke pintu perusahaan. Kauri keluar dari perusahaan dan melihat Audi lagi dengan ekspresi terkejut. Kenapa kamu memakai mobil itu kembali? Kauri bertanya tidak percaya. Dia tahu temperamen Lina alias ibunya. Dia bertekad untuk mengganti mobilnya. Dan pasti tidak bisa dibawa kembali. Ariel malah memakai mobil ini. Ibunya pasti akan marah. Status Ariel sangat rendah dalam pikiran ibunya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ada keajaiban di dunia. Tetapi keajaiban semacam ini tidak akan pernah terjadi pada ibunya. Ayo kita bicarakan di dalam mobil, kata Ariel. Kauri merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ibunya tiba-tiba menyadarinya dan mulai menghargai Ariel? Apa yang terjadi? Beritahu aku. Setelah masuk ke dalam mobil, Kauri tidak sabar untuk bertanya. Jika Lina benar-benar mengubah sikapnya terhadap Ariel, dia akan sangat senang. Ariel berdeham dan berkata, apakah kamu percaya pada keberuntungan? Keberuntungan tidak bisa menangani ibuku, kata Kauri. Saya membeli mobil kemarin, dan ada undian di toko 4S. Kebetulan saya adalah pemenang yang beruntung. Beli satu dan dapatkan satu gratis, kata Ariel serius. Kauri pertama kali memandang Ariel dengan heran, dan kemudian ekspresinya menjadi suram. Kemudian, dia memandang Ariel dengan kagum dan berkata, oh, kamu sangat luar biasa. Kamu memenangkan hadiah. Beli satu dapat satu. Ariel merasa bersalah. Dengan keringat dingin di dahinya, menatap lurus ke depan. Dan berkata, itu benar. Kauri memiringkan paha putihnya, tangan di pinggul, dan berkata, aku juga ingin memasang lotre. Ariel tiba-tiba tampak pahit, dan berkata, haruskah lebih baik? Aktivitas orang lain selesai. Ariel, apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Kamu kira aku percaya? Kauri langsung lari. Dadanya bergetar karena kemarahan, dan naik turunnya pernapasannya. Ariel sendiri tahu bahwa alasan ini konyol, tetapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Satu-satunya kebetulan yang tersisa terkoyak, dan dia hanya bisa mengakuinya, bahwa ia membeli lagi satu mobil. Kamu benar-benar kaya, Kauri pusing. Dia semakin ingin tahu apa yang dimiliki orang ini, berapa uang pribadinya. Tapi dia masih berkata dalam hatinya, rasa ingin tahu pergi ke rasa ingin tahu. Dia kaya adalah bisnisnya.
Apa yang harus dia lakukan dengan dirinya sendiri? Ketika kembali ke rumah, Kauri tidak memberi tahu Lina dan William tentang membeli mobil lagi, karena takut menakuti mereka. Setelah makan malam, Kauri kembali ke kamar dan mulai berbicara di telepon dengan Lucy. Topiknya tentang pangeran piano kecil yang populer di internet. Ariel berbaring di lantai dan mendengarkan dengan tenang. Dia juga diam-diam memeriksa internet dengan ponselnya. Sensasi Ariel benar-benar tidak kecil. Sejumlah besar penggemar berteriak-teriak untuk menggali pangeran piano kecil itu. Bahkan seseorang memanggil suaminya. Membuat Ariel terdiam beberapa saat. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah lari pagi, Ariel mengantar Kauri ke perusahaan seperti biasa. Dan kemudian pergi ke gedung Mingzu, yang juga disebut gedung piring terbang oleh penduduk setempat. Atap gedung berbentuk seperti raksasa dis. Bentuknya juga menyerupai jamur, yang termasuk dalam bangunan ikonik Cloud City. Di lantai atas adalah Crystal Restaurant, restoran barat paling terkenal di Cloud City. Jika Anda ingin makan di Crystal Restaurant, Anda harus membuat janji setidaknya 1 minggu sebelumnya. Restoran dikelilingi oleh jendela setinggi langit-langit, menghadap ke seluruh kota awan, dan kaca di kaki juga terbuat dari teknologi khusus, yang dapat memproyeksikan lingkungan yang berbeda. Saat makan, ada juga orang pemberani yang akan membiarkan restoran hapus semua efek khusus dan lihat secara intuitif 100 meter di bawah kaki jurang, tergantung di udara untuk bersantap. Ketika Ariel tiba di restoran, dia meminta meja depan untuk menemukan seorang manajer. Manajernya adalah pria parubaya berusia 40-an. Tidak seperti orang biasa. Dia sangat gesit dan mengenakan pakaian formal, seperti pembantu rumah tangga bangsawan. "Tuan, apa yang Anda butuhkan?" Manajer bertanya pada Ariel. "Pada tanggal 22 bulan ini, saya ingin menutupi seluruh restoran." "Uang tidak menjadi masalah," kata Ariel. "Seluruh restoran dikontrak, dan itu hanya terjadi sekali. 2 tahun lalu, seorang pria kaya memilih untuk menikah dengannya di Crystal Restaurant. Itu menimbulkan sensasi besar pada waktu itu. Tidak tahu berapa banyak wanita yang iri. Dan kejadian ini juga terkait dengan Ariel. Urusan keluarga Wijaya sangat kontras, dan banyak orang membandingkan dua hal ini. Tidak masalah. Apakah Anda memerlukan pengaturan khusus?" Manajer setuju dengan senang hati. Membuka restoran untuk menghasilkan uang. Karena dia mengatakan bahwa uang bukanlah masalah. Aspek lain tentu saja tidak menjadi masalah. "Bisakah Anda memberi saya piano di tengah restoran?" Ariel bertanya. "Tidak masalah. Apapun kebutuhannya. Selama uangnya cukup, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda," kata manajer. Setelah tinggal untuk membahas beberapa detail, Ariel pergi setelah membayar deposit. Pelayan di restoran tidak bisa tidak memikirkan hal sensasional di Bandung 2 tahun lalu. Dan beberapa gadis kecil menunjukkan ekspresi bodoh. "Saya berharap saya bisa bertemu dengan seorang pria kaya juga. Jika dia bisa mengambil seluruh restoran untuk menunjukkan cintanya kepada saya akan sangat senang. Hei, saya tidak tahu wanita mana yang begitu bahagia. Dan berapa banyak orang akan iri kali ini. Kalian mulai bekerja, hanya memimpikannya hal semacam ini." Manajer berkata dengan jijik ketika dia melihat pelayan menggosipkan ini. Mandor berlari ke manajer dan bertanya, "Manajer, tuan muda yang kaya yang mana ini?" Manajer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya melihat wajahnya. Tetapi setoran ratusan ribu telah dibayar. Tidak akan ada masalah." Mulai tanggal 21. Kita tidak akan menerima tamu dan membantunya mengatur adegan. Ini tidak mungkin salah. Mandor mengangguk berulang kali. Fakta bahwa seseorang telah memesan restoran dengan cepat dibocorkan oleh pelayan, menyebabkan banyak gelombang di Cloud City. Sensasi 2 tahun lalu. Kali ini mau tidak mau akan membuat banyak wanita iri lagi. Perusahaan Wijaya. Selama istirahat makan siang, Lucy pergi ke perusahaan untuk memberitahu hatinya. Setelah pangeran piano kecil muncul, dia tidak tahu cara makan dan tidak bisa tidur di malam hari, dan membuat seluruh orang berubah. Kauri telah membujuk obsesi Lucy berkali-kali, tetapi Lucy seperti keledai yang keras kepala, tidak dapat menariknya kembali. "Kauri,
Ada terlalu banyak pesaing di dunia ini. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa menandingi barang-barang centil itu? Lucy memandang Kaori dengan sedih. Kaori memandang Lucy dan berkata, bagaimana kamu bisa kalah dari mereka karena sosok dan penampilanmu? Tetapi pangeran piano kecil ini, kamu hanya melihat punggungnya. Kamu tidak takut bahwa dia adalah monster yang jelek? Lucy kaget memangku tangannya di dada memberi isyarat kesal. Dan dia tiba-tiba tampak garang ketika dia mendengar kata-kata Kaori. Dan mengancam. Saya dapat memperingatkan kamu bahwa pangeran tampan di istana ini tidak menerima fitnah apapun. Jika kamu mengatakannya kata lain dari dia tidak baik, saya akan memberitahu kamu. Apa salah saya? Kaori bertanya sambil tersenyum. Lucy menggertakkan giginya dan berkata dengan muram, aku akan menghapus persahabatan bersamamu. Dan kamu akan kehilangan aku sepenuhnya di masa depan. Kaori terdiam beberapa saat, dan berkata, bagaimana aku mendengar kata-kata ini? Seseorang memberitahu saya ketika saya masih di sekolah. Saat itu, bukankah karena laki-laki kamu menangis di depanku, mengatakan bahwa kamu buta, karena menyukai bajingan? Lucy mengelak meringkuk bibirnya dan berkata, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pangeran piano kecil? Sekarang, bajingan ini masih menghubungiku. Menangis dengan penyesalan. Aku bahkan tidak melihatnya. Selama sekolah, Lucy baru setengah baya. Dia mengatakan bahwa gadis ke-18 berubah. Dia benar-benar berubah dari itik jelek menjadi angsa. Anak laki-laki yang tidak menyukainya di masa lalu akan menunjukkan cinta mereka padanya setiap kali teman sekelas bertemu. Dan mereka tidak sabar untuk sujud di bawah rok D5-nya. Saya menyarankan Anda, jangan terlalu banyak menaruh emosi padanya. Dia hanya pandangan belakang bagimu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang penampilan, karakter, dan latar belakang keluarganya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Bukankah kamu tidak tahu? Kaori mengingatkan. Lucy menundukkan kepalanya. Dia telah memikirkan masalah ini sendiri. Tetapi dia tidak bisa menahan pesona pangeran piano kecil. Setiap kali dia melihat video, semua kekhawatirannya menghilang. Tidak masalah. Selama dia belum pernah menikah, aku akan pantang menyerah. Mengejarnya, hidupku akan selalu gila jika memikirkannya, kata Lucy. Pada saat ini, Sofia tiba di kantor, memegang setumpuk dokumen di tangannya. Dokumen-dokumen ini perlu ditandatangani olehmu, kata Sofia dengan wajah tidak senang. Menyerahlah dokumen ke Kaori. Sejak Kaori menjadi pemimpin proyek, dia telah menjadi bawahan Kaori, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, dia adalah yang paling berharap menikah dengan keluarga Wibowo. Orang yang sebenarnya adalah bawahan Kaori. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar bahwa seseorang telah memesan restoran kristal lagi? Kata Sofia. Restoran kristal. Lucy menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Dan bertanya, apakah itu restoran kristal di gedung Cloud City? Bersambung.